parah lama masa Orde Baru yaitu NKKBKK. Jadi perkumpulan teman-teman semua ya kita anggaplah malam hari ini kita MK. Zaman dulu kalau sekalinya ada 3 orang ngumpul atau 2 orang ngumpul aja langsung diusir atau langsung bisa ditandain sebagai apa daftar pencarian orang ya DPO atau mungkin blacklist. Nah, inilah kemerdekaan pasca kemerdekaan. Nah, masuklah di ujung-ujung Orde Baru teman-teman semua adalah akhirnya gerakan reformasi sampai sekarang ya after pasca reformasi. Nah, disinilah reformasi itu benar-benar tonggak keberhasilan awal gerakan mahasiswa untuk bisa merubah kehidupan sosial masyarakat. Memang di prakemerdekaan juga banyak merubah kehidupan sosial masyarakat, tapi di reformasi ini bedanya adalah pasca kemerdekaan atau setelah kita establish, setelah kita de facto dan de jure kita sebagai negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memang di tahun 1966 ada Tritura, memang ada di tahun 19 sorry 19 berapa ya? Kalau nggak salah tuh 1967 atau 70-an itu ada awal gerakan-gerakan aksi-aksi besar juga. Cuman di masa reformasi lah yang benar-benar menjadi menjadi awal mula pergerakan mahasiswa berdinamika dan berdinamika. Ini juga hadirnya teman-teman semua harus di-highlight bahwa gerakan reformasi itu bukan gerakan sehari 2 hari atau seminggu ya teman-teman semua. Bahwa gerakan reformasi itu gerakan 32 tahun. Ini perlu dicatat. Jadi jangan pernah menganggap bahwa gerakan mahasiswa kok aksi hari ini nih, tanggal 25 Agustus orang-orang pada aksi di DPR RI, kok nggak berhasil apa-apa, tuntutannya kok nggak disahkan, tuntutannya kok nggak diterima. Ya bukan begitu. Cara berpikir orang membangun gerakan tuh bukan sehari 2 hari, tapi benar-benar merawat. Maka daripada itu, gerakan sosial kita selalu anggap sebagai maraton, bukan lari sprint, teman-teman. Lanjut, prinsip gerakan mahasiswa kita masuk ke dalam core value dari gerakan mahasiswa itu ada dua teman-teman semua, gerakan moral dan gerakan intelektual. Ini perlu dipahami teman-teman semua. Jadi jangan pernah berpikir bahwa gerakan kita adalah gerakan yang berbasisnya adalah intelektual saja. Karena kita orang hukum, karena kita orang ekonomi, karena kita orang ilmu politik, karena kita orang kedokteran, karena kita orang pertanian, mahasiswa ya. Kita berkumpul, kita anggap bahwa kita adalah orang-orang yang cerdas, sampai sampai akhirnya kita menumpulkan daya pikir kita. Kenapa kita menumpulkan daya pikir kita? Karena kita nggak dituntun oleh kompas moral. Gerakan kita berpikirnya logis. Kalau gerakan berpikirnya logis, teman-teman semua, kalau cuman berpikir logis, sorry, kita nggak akan pernah mau benar-benar dengan jangka waktu yang panjang, dengan pengorbanan yang banyak, bahkan sampai berdarah-darah, hilang, sampai case paling parahnya adalah meninggal. Kalau kita berpikiran cuman logis aja ya ngapain? Nggak worth it untuk kita perjuangkan. Karena toh akhirnya masyarakat juga nggak mau ngebela kita. Banyak masyarakat di luar sana malah ngebenci kita karena bikin macet, karena bikin eh, baliknya telat. Enggak juga, teman. Nah, itu akhirnya kalau kita berpikiran intelektual kita adalah untung dan rugi. Tapi di sini ada gerakan moral, teman-teman semua. Inilah yang menyucikan gerakan mahasiswa. Kita kenapa apa namanya? Kita kenapa bergerak lama, kita capek-capean, kita harus urunan untuk bisa menyewa transportasi datang ke Jakarta ya karena gerakan moral. Karena kita nggak mau ngelihat mbah kita, orang tua kita, bahkan sepupu kita, keponakan kita hidup di kondisi yang sama aja gitu loh. Dengan ekonomi yang krisis, dengan kebijakan-kebijakan yang amburadul, dengan korupsi yang banyak gitu. Kayak gitu, teman-teman semua. Terus akhirnya inilah yang ngebuat akhirnya kita jadi penting untuk memahami bahwa ada kompas moral dan ada keasahan intelektual, teman-teman semua. Ini core value dari gerakan mahasiswa. Patut dipahami, teman-teman semua. Nextnya adalah mengapa mahasiswa harus bergerak nih. Masuk ke dalam mengapa mahasiswa harus bergerak. Kita cuma ada dua alasan kenapa kita harus bergerak, teman-teman, Mbak. Dan dua alasan ini adalah dua alasan yang sudah cukup untuk teman-teman semua bergerak. Yaitu adalah minoritas yang beruntung dan semangat dan idealisme. Apa minoritas yang beruntung, teman-teman semua? Kita cuma 5%. Kita cuma 5% dari jumlah masyarakat kita yang bisa menempuh pendidikan tinggi.
Bayangin teman-teman semua, kita cuma 5%. Maka daripada itu, teman-teman semua, kita adalah minoritas yang beruntung. Kita bukan mayoritas, kita bukan majority, teman-teman semua. Kita bukan ekosistem majority yang, oh, semua masyarakat tuh udah mengenyam pendidikan tinggi, udah paham demokrasi, udah paham politik, udah paham hukum. Enggak. Kita tuh minoritas yang beruntung untuk apa? Amanah yang paling utama yang dikasih masyarakat adalah kita coba memperjuangkan kepentingan mereka. Teman-teman semua, kampus itu pembayarannya itu adalah subsidi silang. Salah satunya adalah kalau kita kampus-kampus negeri, mohon maaf kalau ada yang swasta, kampus-kampus negeri itu dibiayai oleh APBN. APBN itu berangkat paling utamanya adalah faktor pendapatannya adalah dari pajak. Jadi secara tidak langsung kita tuh dibayari oleh pajak atau urunan warga-warga yang bayar pajak untuk kita bisa bersekolah, untuk kita bisa berkuliah sampai S1, teman-teman semua. Kalau kita nggak punya timbal balik, balas budi ke mereka dengan memperjuangkan hak-hak mereka, ya kita sama aja orang kacang lupa kulit, teman-teman semua. Dan apalagi kita udah dikasih pemahaman yang lebih tajam ketimbang masyarakat luas. Dan yang kedua adalah semangat dan idealisme. Ini penting mahasiswa. Kita sedang diterpa badai bahwa mahasiswa ini sedang dipertanyakan idealismenya. Nah, ini menjadi salah satu momok teman-teman semua, teman-teman kami khususnya adalah kita harus belajar. Kami ini harus murni. Gak boleh. Kita tuh adalah perjuangan atau pergerakan ekstraparlementer. Itu paradigma, salah satu paradigma di kami. Kalau kita aja udah menggadaikan idealisme kita di intraparlementer, gimana kita mau bergerak di ekstraparlementer? Gimana kita punya kekuatan? Gimana kita punya semangat? Gimana kita punya kritis? Kalau jiwa kita sudah dijual oleh intraparlementer. Nah, maka daripada itu, kami jangan banget kayak saya selalu kalau misalkan diajak atau diminta untuk jadi ngisi materi, saya selalu bilang bahwa mahasiswa itu adalah bab kehidupan yang paling enak. Teman-teman tuh tinggal benar-benar memegang idealisme, jangan tengok kanan kiri, lantangin suara teman-teman, selesai, that's it, teman-teman semua. Kalau teman-teman selesai kuliah, teman-teman misalkan mau aksi, teman-teman misalkan mau bersuara, pribadi sharing, teman-teman semua, aku sudah masuk di bab pasca kampus bekerja. Udah kalau misalkan suara lantang, aku harus mengatur strategi biar nggak terlalu vokal karena akan mengganggu profesionalitasku. Kedua, kalau aku berbuat menyampaikan hak-hak politikku adalah akhirnya aku akan ditandai bahwa aku adalah orang yang kontra akan pemerintah. Dan yang ketiga, idealismeku apakah akan semurni teman-teman semua? Enggak juga gitu. Bahwa idealisme yang paling murni adalah di sebabnya teman-teman semua. Teman-teman semua salah. Tanggung jawab teman-teman moral teman-teman ke masyarakat, tanggung jawab moral ke teman-teman semua, ke diri teman-teman itu enggak sebesar di saat teman-teman sudah pasca kampus gitu. Nah, maka daripada itu, silakan diperjuangkan. Alasan dua ini tuh udah cukup untuk ngebuat teman-teman semua berangkat ke jalan. Selanjutnya, teman-teman semua turun ke jalan bukan permintaan. Balik lagi. Masyarakat tuh nggak minta teman-teman semua untuk pulang, untuk madol kuliah, untuk siang-siang sampai sore, capek-capean, keringetan, hujan-hujanan, berdiri berjam-jam. Bukan permintaan masyarakat, tapi ini adalah harusnya panggilan moral teman-teman semua. Yang pertama, kekecewaan mahasiswa dan masyarakat pada kinerja elit politik yang buruk dan terjadi secara berulang-ulang. Men, guys, berapa kali kita dibohongin oleh pejabat kita? Dari pemilu setelah pasca reformasi itu udah berapa kali pemilu kita tetap dibohongin, dibohongin dan dibohongin terus. Ini udah ini adalah hal yang terus repetitif berulang. Maka daripada itu, kekecewaan ini seharusnya menjadi panggilan untuk kita bisa memperjuangkan gitu. Dan kami adalah salah satu instrumen penting. Kenapa kami itu instrumen penting? Kami itu adalah salah satu organisasi mahasiswa eksternal di Indonesia yang besar. Bahkan ada di luar negeri juga. Dari Sabang sampai Merauke ada anggotanya kami. Bahkan kalau kami bisa berhimpun jadi satu aksi besar, mungkin kami nggak butuh lagi ormek-ormek lain untuk bisa memperjuangkan masyarakat Indonesia. Kasarnya begitu teman-teman semua kalau kita bicara basis massa. Nah, maka daripada itu, kekecewaan inilah terhadap kinerja elit politik. Teman-teman semua,
Pajak dinaikin sampai 250%, bahkan di Cirebon 1000% PBB. Pajak yang akan jadi pemasukan APBD atau APBN, akhirnya ujungnya kemana outputnya teman-teman semua? Tunjangan beras 12 juta, tunjangan rumah 50 juta. Kita di layoff. Kalau terhitung sejak hadirnya Omnibus Law atau sejak jangan Omnibus Law deh kelamaan 2020 sejak pembuat kebijakan lahirnya kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo berapa ribu buruh yang sudah di layoff atau di dipulangkan. Mereka enak-enak di tengah-tengah ngomongnya adalah jangan naikin PNS karena nanti ada kecemburuan sosial. Apakah kita nggak cemburu dengan mereka? Yang apa namanya tunjangan beras 12 juta sebulan. Kalian nanti tanya ke orang tua kalian, tanyain ke ibu kalian, beras paling mahal di pasaran itu sekilo berapa? 50.000 sekilo itu udah paling mahal dan paling enak. Itu udah pulen. Gimana bayangin sebulan 12 juta dibagi 30 hari. Mereka hampir 400.000 untuk apa? Untuk beras satu hari. Gak mungkin teman-teman semua. 400.000 itu ngabisin beras sehari 400.000 itu nggak mungkin. Dan yang kedua teman-teman semua, cara-cara penegak hukum dalam menangani berbagai problem di daerah kerap menggunakan cara non-persuasif. Kekerasan di mana-mana. Teman-teman bisa lihat terakhir kali Pati seperti apa digas air mata, dipukulin. Lihat lebih mundur lagi adalah aksi buruh Mei May Day yang banyak ditangkepin, teman-teman mahasiswa dipukulin, para medis ditangkep, dianggapnya provokator. Ini adalah salah satu hal yang harusnya menjadi keprihatinan kita terhadap negara ini dan inilah harusnya panggilan kita untuk turun ke jalan. Selanjutnya adalah elit politik yang nampak mementingkan kepentingan kelompok oligarki politik dibanding kepentingan rakyat, teman-teman semua. Kita tahu, mungkin teman-teman yang di daerah Jakarta atau Jabodetabek tahu, kemarin ada palang atau ada pagar laut dan Motoga afiliasinya apa? Afiliasinya adalah ke oligarki, ke Podomoro, ke Citra, ke Sinarmas, dan mereka adalah orang-orang yang 1% kekayaannya lebih besar gitu loh timbang timbang sisa masyarakat kita dan mereka adalah oligarki-oligarki yang ngedukung mereka pejabat-pejabat kita saat pemilu kemarin. Nah, ini tiga tiga panggilan inilah yang harusnya bisa dalam tanda kutip trigger atau mancing sinyal hati teman-teman semua untuk turun ke jalan. Aktualisasikan diri teman-teman semua di jalan salah satunya. Mahasiswa membawa perubahan. Apakah benar mahasiswa membawa perubahan? Ini harus menjadi apa evaluasi dan introspeksi kita benar-benar apakah mahasiswa saat ini benar-benar menjadi agen perubahan atau agent of change ya. Di saat teman-teman semua kita harus ketahui dan saya harus to be fair ke teman-teman semua adalah bahwa kami sendiri juga sudah mulai dalam tanda kutip sakit karena masalah internal, karena dinamika kepengurusan pusat, karena tawaran kanan kiri. Nah, akhirnya kita mempertanyakan apakah kami akhirnya jadi salah satu barisan perubahan? Apakah mahasiswa di dalam kami ini adalah agent of change yang datang ke masyarakat, yang turun ke masyarakat, yang turun ke jalan, mendatangi panggilan masyarakat untuk kita bisa mengaktualisasikan diri kita lebih bermanfaat ke masyarakat? Apakah kita hanyalah sebatas orang-orang yang cuman melihat dari jauh? Apakah kita hanyalah mahasiswa yang cuman bisa mencibir dari jauh bahwa mahasiswa ngapain sih demo-demo? Cuman anarkis doang, cuman ngerusak fasilitas publik doang, cuman bikin macet doang, cuman capek-capek doang, panas-panasan. Dan menurut saya, menurut hemat saya, pemikiran itu bukanlah pemikiran nilai kami. Kalau teman-teman belajar filosofi gerakan kami kan harusnya bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya bukanlah dalam filosofi nilai gerakan kami. Nah, maka daripada itulah teman-teman semua membuat suatu arti yang baru itu penting. Membuat manfaat baru itu yang penting.
Membuat harapan baru itu penting. Teman-teman semua, kenapa saya bikin tiga di sini? Dan pertama adalah membuat suatu arti yang baru. Kalau teman-teman semua nggak bisa membuat manfaat yang baru yang benar-benar real, konkret, nggak bisa menghadirkan harapan baru, kita cuman bisa merawat harapan yang udah ada. Setidaknya teman-teman semua menjadi berarti di masyarakat. Setidaknya teman-teman semua hadir di jalanan, hadir di masyarakat itu membawa perasaan, membawa arti, membawa akhirnya adalah kelapangan hati bahwa oh ada mahasiswa loh yang ngebelain gua, anggaplah saya POV masyarakat. Oh ada mahasiswa yang masih peduli terhadap masyarakat miskin kota, masyarakat pedesaan, anak kecil yang anak balita meninggal karena ada cacing 1 kilo di tubuhnya. Inilah yang harusnya menjadi perhatian kita semua sebagai mahasiswa. Ini problematika kita saat ini teman-teman semua, yaitu adalah rezim ugal-ugalan, lihat UU TNI, lihat MBG, lihat efisiensi, lihat kenaikan gaji DPR atau tunjangan DPR, teman-teman semua inilah yang menjadi kekacauan di negeri ini dan problematika yang akut sampai saat ini. Dan kedua, maraknya praktik KKN. Teman-teman semua, saya kasih tahu bahwa to be fair adalah reformasi itu nggak berhasil menangani praktik KKN. Karena korupsi makin merajalela, terakhir kali adalah OTT Wamenaker karena menaikkan markup sertifikasi K3 dari 275.000 teman-teman semua sampai 6 juta. Berapa persen naiknya di markup itu luar biasa. KKN tetap berjalan, kolusi, korupsi, nepotisme, dan paling parah adalah nepo baby. Bentuk nyata bahwa KKN itu tidak selesai di negara ini adalah nepo baby. Yang kita tahu nepo baby itu julukannya ke siapa? Ya, wakil presiden kita tercinta yang nggak bisa jawab apa-apa, yang nggak bisa kerja apa-apa, yang bingung mau ngapain di kabinet. Dan ketiga, darurat demokrasi kampus. Teman-teman semua, kita ketahui bahwa banyak kondisi-kondisi bahwa kampus direpresif. Terakhir kali teman-teman semua, walaupun saya sudah tidak menjabat di kampus, tapi teman-teman di kampus, kami di kampus, BEM di kampus, di Unsud, di kampus saya itu ngeinfoin bahwa kemarin aksi pasca UU TNI disahkan, BEM Unsud itu kena represif oleh TNI. BEM Unsud, Presiden BEM Unsud, anak kami juga teman-teman semua diminta untuk menghadap rektor. Ternyata itu adalah pesanan dari Kodim untuk disamperin, terus akhirnya tetap bertiga, rektor, presiden, dan kodim untuk menandatangani bahwa BEM Unsud nggak boleh lagi aksi-aksi menentang UU TNI dan kampus harus bisa menyelenggarakan sosialisasi tentang UU TNI. Sosialisasi tentang baiknya UU TNI yang diisi oleh siapa? TNI itu sendiri. Dan itulah bahwa kampus ini sedang darurat demokrasi kampus, teman-teman semua. Kalau dibilang, Mas, atau kayaknya kita nggak darurat demokrasi kampus karena kita masih bisa konsol, karena kita masih bisa diskusi sekarang nih, teman-teman semua. Darurat demokrasi kampus sekarang sudah berganti kulit. Bukan lagi seperti zaman Orba, kalau ngumpul bertiga langsung diusir atau ditangkap. Tapi darurat demokrasi kampus sekarang adalah di mana teman-teman semua sekarang nih rame kebijakan Kemenristek Dikti adalah ngasih 300 juta per BEM untuk bisa ngadain proposal tentang pengabdian, tentang kegiatan-kegiatan yang berbau kewirausahaan dan itu adalah salah satu bentuk darurat demokrasi kampus. Kenapa? BEM mau ditidurkan dengan uang. Nah inilah darurat demokrasi kampus teman-teman semua. Darurat demokrasi kampus berganti kulit aja. Sebenarnya mah intinya sama seperti serigala berbulu domba. Terus lanjut bagaimana gerakan mahasiswa harus bisa menjadi besar adalah membangun jaringan. Kami harus berkoalisi, berafiliasi, membangun jaringan, membangun basis massa, simpul-simpul massa. Kami jangan berdiri tunggal, teman-teman semua. Gerakan-gerakan masyarakat lain harus digandeng bersama-sama. LSM, NGO, YLBHI, LBH, ICW, apapun itu ya HMI ya PMI ya GMNI ya mereka semua harus diajak bareng-bareng terlepas dari intrik-intrik mereka ya terlepas dari baik terlepas dari keburukannya
internalnya mereka gitu loh, yang nggak nggak baik juga, nggak idealis juga, tapi setidaknya kita harus menggandeng mereka sebagai satu barisan massa. Yang kedua, riset kasus teman-teman semua, kajian akademik penting. Terus media propaganda, kami beberapa kali menampilkan propaganda-propaganda yang menarik, tapi menurut saya harus terus dikembangkan dan diimprove lagi. Diskusi publik seperti malam hari ini menjadi penting teman-teman semua, karena dengan diskusi publik, diskursus akhirnya hadir dari orang, ada yang orang punya pengalaman lebih bisa ceritain ke orang lain, dari satu isu bisa menjadi ke isu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dari satu argumentasi bisa menjadi argumentasi yang lebih besar. Dan terakhir adalah hari ini teman-teman semua, tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR RI, mahasiswa beserta masyarakat sudah menerapkan poin terakhir adalah aksi demonstrasi. Dan saya tunggu teman-teman semua untuk bisa turun ke lapangan, turun ke jalan, untuk kita bisa bersama-sama menyuarakan masyarakat. Apakah terus, oh Mas Bagus sudah kerja, jadi udah nggak mau ikut aksi lagi. Teman-teman semua, saya harus sampaikan bahwa walaupun saya kerja, tapi saya masih punya passion untuk aksi. Salah satunya aksi saya yang paling terakhir adalah aksi May Day. Karena saya buruh, dan itu adalah hari buruh, maka saya turun ke jalan sebagai buruh. Maka daripada itu bukan berarti teman-teman pasca kampus, teman-teman berhenti untuk berjuang di sosial ya. Nggak ada namanya berhenti dalam berjuang. Lanjut, teman-teman semua, hal-hal yang membuat gerakan mahasiswa hancur, politik identitas, ini balik lagi teman-teman semua, kita namanya Ormek punya identitas masing-masing, kami dengan kekamiannya, HMI dengan kehamiannya, Gemeni dengan kegemeniannya, masing-masing semua punya identitas masing-masing. Nah, jangan bawa identitas teman-teman semua. Maksudnya jangan bawa identitas itu bukan berarti teman-teman nggak boleh pakai Gordon, teman-teman nggak boleh pakai PDH, bukan. Identitas dalam hal ini adalah teman-teman nggak boleh mensekat-sekatan bahwa oh gue ngajakin yang tarbiyah aja, gue ngajakin yang kami aja, gue ngajakin yang LDK LDF aja. No, kita ngajakin semua elemen, baik yang berseberangan secara ideologi, maksudnya dalam hal ini adalah orang-orang sosialis, orang-orang komunis, orang-orang FMN, orang-orang non-ormek, ya kan, AO atau orang-orang GMNI, atau mungkin yang punya ideologi Islam yang sama seperti HMI, PMII, eh, itu perlu diajak walaupun kita punya tujuan yang beda. Kepentingan pribadi atau kelompok, nah ini sering terjadi ya, dan jadi masalah adalah kita selalu aksi bareng-bareng tapi kepentingan kita beda-beda. Kami punya tujuan sendiri, Haimi punya tujuan sendiri. Sama-sama tujuannya sebenarnya sama sebenarnya. Lainnya apa? Benang merahnya adalah tujuannya adalah sama-sama nyari muka ke senior. Nah, ini jadi masalah teman-teman semua. Ya kita ketahui bahwa senioritas atau patron klien dalam gerakan Ormek ini masih terjadi. Ya, dan dan kita nggak perlu menutup mata bahwa di sekeliling kita adalah fakta-fakta yang udah pernah terjadi. Tidak mempunyai komitmen yang kuat, ini menjadi salah satu hal yang serius juga untuk jadi bahan diskusi. Kita sebenarnya ikut aksi itu cuma sehari doang, atau mau komitmen untuk memenangkan perubahan. Nah, ini menjadi komitmen yang perlu dipertanyakan. Mencari eksistensi semata, jangan sampai kami ikut aksi di Malang, kami ikut aksi di Jabodetabek untuk caper ke maba agar DM 1-nya lebih banyak. Jangan ya, teman-teman semua. Jangan seperti itu. Kami digagas oleh senior-senior kita, oleh pendiri-pendiri kami itu bertujuan untuk membawa perubahan. Salah satunya perubahan reformasi, dan saat ini kita sedang melanjutkan tongkat estafet untuk membawa perubahan itu. Terakhir adanya provokasi, ya provokasi adalah dinamika di lapangan teman-teman semua. Banyak kondisi, saya sharing aja bahwa ternyata provokasi itu hadir karena Intel yang nyamar jadi mahasiswa. Saya pernah kejadian aksi orang samping saya pakai almet, mahasiswa ya, kirain saya mahasiswa beneran, ternyata pasca kita bubaran dia merapat ke polisi, terus akhirnya ngelepas almet dan ngobrol sama polisi, akhirnya balik bareng sama polisi ke arah polisi masuk ke dalam. Nah, ini menjadi pertanyaan bahwa ternyata darurat demokrasi kampus yang balik lagi berganti kulit. Salah satunya adalah penyusupan dengan intel-intel yang berubah menjadi mahasiswa. Sempitnya ruang demokrasi di kampus, sorry ini typo.
banyak represi-represi yang menjadi problem saat ini di mahasiswa. Nah, maka daripada itu ekspresikan daya kritis teman-teman ya, jangan mau di disempitkan oleh pemerintah. Terakhir, gelombang unjuk rasa mahasiswa berhenti dan tidak berhenti, teman-teman semua. Gerakan tersebut tidak bisa dihentikan dengan pentungan, bahkan peluru sekalipun. Makin dibabat, maka gerakan mahasiswa akan makin merambat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke Mufid. Insya Allah. Terima kasih banyak, Pres Bagus, yang sudah menyampaikan materi ya. Panjang kali lebar sih yang sudah disampaikan tadi, yang tentunya menjadi refleksi dan pengingat apa ya, semangat dan niat gerakan kita ya selaku aktor utama ya. Sebagai mahasiswa pastinya harus menjadi pelopor dan garda terdepan ya, sebagai agen of change kalau kata orang-orang ya, agen perubahan ya. Dan pastinya sebagai agen of change harusnya kita mempunyai niat yang tulus, niat yang murni ya. Tidak ada intervensi, tidak ada niat lain yang bisa merusak ya niat murni kita tadi gitu. Jangan ada intervensi, jangan ada provokasi ya yang dilakukan oleh pihak-pihak lain ya yang mengganggu kemurnian dan semangat perubahan yang kita usung. Seperti itu. Tadi banyak ya poin yang sudah disampaikan dari Bang Bagus ya. Aneh menangkap kayak kelas balik ya, kelas balik pergerakan kita ya, pergerakan mahasiswa mulai dari pra kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi juga ya, kayak gitu. Dan masing-masing ya, masing-masing masa tadi ya, masing-masing tiga poin tadi ya, dari mulai dari pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian reformasi, masing-masing punya concernnya masing-masing gitu kan, dari pergerakannya seperti itu. Kemudian tadi juga ada prinsip gerakan ya, bahwasanya kita sebagai mahasiswa harus melandasi pergerakan kita ya dengan gerakan moral dan juga intelektual ya, seperti itu. Kemudian eh, kenapa kita sebagai mahasiswa harus bergerak? Karena kita adalah minoritas yang beruntung gitu. Kalau Bang Bagus sebutkan tadi ya, kita hanya 5% ya dari segelintir masyarakat di Indonesia yang eh, masih punya semangat untuk merawat ya, merawat gerakan ini ya sebagai gerakan orang yang tersadarkan, yang paham betul permasalahan yang ada di Indonesia ini gitu. Kemudian juga ada gerakan intelektual tadi. Ya, kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terdidik harus jadi garda terdepan ya untuk mengusung aspirasi, mengusung eh, saran dan pendapat yang dilontarkan oleh masyarakat ya. Melalui apa? Melalui kita ya sebagai orang yang terdidik ya. Seperti itu. Kemudian terakhir tadi eh, problematika ya kita saat ini yang kita hadapin itu sangat luas ya teman-teman ya. Yang kita hadapi sekarang terlalu banyak ya PR yang kita hadapi seperti rezim ya, rezim sekarang yang makin ugal-ugalan, kemudian maraknya problematika ya seperti KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian kemudian ada juga darurat demokrasi kampus dan masih banyak lagi. Seperti itu. Mungkin itu yang ya sedikit yang bisa Anda highlight terkait materi yang sudah disampaikan tadi ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ya mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, atau mungkin ada materi di luar materi juga nggak apa-apa. Feel free aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya, mungkin tanya, Bang Bagus dulu pernah aksi apa aja Bang gitu misal. Ya, Misal, monggo teman-teman semua. Sharing-sharing aja kita. misal Santai. apa mungkin ada hal yang dikepoin dari teman-teman terkait Ini berarti permasalahan. angkatan berapa aja, Fit? Kalau angkatan ini macam-macam Bang. Ada yang angkatan 20, Paling muda berarti angkatan paling berapa? muda angkatan 24 kalau Oh, sekarang. baru masuk kemarin tahun lalu ya. Iya, benar. Siap. Mungkin ini aja Bang. Boleh, boleh. Topik lain mungkin yang mungkin bisa disampaikan dari Bang Bagus ya. Sebagai orang yang senior mungkin ya lebih tahu medan di lapangan sebenarnya itu apa aja problematika konkretnya yang harus kita hadapi ya, khususnya sebagai kader kami dan juga mahasiswa ya yang punya daya kritis
daya kritik yang tinggi gitu kan menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada khususnya sekarang nih gitu kan. Entah di DPR ya, atau mungkin dari pemerintahan secara umum kayak gitu. Atau mungkin bisa refleksi gerakan dulu dengan sekarang tuh seperti apa Bang itu. Oke, sebenarnya aku ada materi lagi ya, sedikit aja sih. Kampus Islam dan Politik, Dinamika Elit Politik dan Kegalauan Identitas Gerakan Tarbiyah Pasca Reformasi. Ini menjadi menarik teman-teman semua nih. Posisinya adalah gini, mana ya? Oke, nih teman-teman semua. Kita kita ngomongin lebih dalam lagi bukan gerakan mahasiswa secara general ya, tapi gerakannya eh, Tarbiyah atau dalam hal ini ada kami. Masalah politik di kampus akhirnya mengalahkan masalah tarbiyah, ukhuwah dan kepahaman. Terus bla 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 yang paling dominan harusnya yang paling dominan ya kaderisasi. Padahal melalui proses kaderisasi yang baik itulah karakter dan kualitas para kader menjadi kuat. Implikasinya adalah saat ini kader tidak lagi memiliki kualitas dan karakter yang memadai. Teman-teman semua, ini jadi masalah di kami. Problem pasca reformasi, pasca awal-awal terbentuknya kami, itu adalah kader-kader yang dalam tanda kutip berkualitas dan berkarakter gitu loh. Makin ke sini, masalah politik di kampus lebih mengutamakan ketimbang masalah tarbiyah, ukhuwah, dan kepahaman. Jadi pertanyaan ini, tidak ada yang salah dengan maju jadi DPR atau DLM, tidak ada yang masalah maju BEM atau Senat atau apapun itu sebutan di kampus masing-masing, tidak salah teman-teman semua. Itu tujuan baik. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah kita di titik di mana teman-teman semua ternyata masalah yang itu lebih diutamakan oleh kader-kader kami ketimbang tarbiyah, ketimbang pendidikan, ketimbang halakoh, ketimbang pak. Terus kita mengalahkan ukhuwah. Karena perbedaan, misalkan gini, Mufid lebih memilih calon A dari kami, saya lebih memilih calon B yang dicalonkan oleh kami karena kita beda komisariat, akhirnya kita bertarung, akhirnya kita malah jadi berantem, padahal sama-sama anggota kami. Nah ini nggak boleh teman-teman. Dan yang ketiga adalah kepahaman atau kepemahaman, sorry. Ini penting teman-teman semua. Teman-teman semua, kalau mau bergerak, kalau mau konkret atau komitmen di jalan pergerakan, teman-teman harus paham modal teman-teman semua. Ya, paham situasi politik saat ini, paham sistem ketatanegaraan, teman-teman paham tentang sistem pengadilan dan hukum di Indonesia, teman-teman paham tentang situasi berstrategi gimana aparat zaman sekarang, teman-teman paham bahwa musuh teman-teman apa di lingkungan teman-teman bisa jadi adalah musuh dalam selimut. Ini adalah kepemahaman. Maka daripada itu kalau di kami penting banget adalah di jenjang-jenjang kaderisasi itu ada madrasah klasikal, ya kan? Ada madrasah MK KOS, ya kan? Itu adalah sebenarnya adalah memasukkan atau mengajak teman-teman semua untuk berpikir dan memahami satu hal yang baru, khususnya adalah kampus, Islam, dan politik. Sebagai akhirnya adalah politik nih, sebagai aktualisasi atau pengkaryaan diri teman-teman semua sebagai kader kami adalah politik, yaitu politik kampus ya, bukan politik pragmatis masuk partai. Itu belum saatnya teman-teman semua. Nah, harusnya yang paling dominan ya kaderisasi gitu. Teman-teman hadir di sini adalah salah satu bentuk upaya program kaderisasi. Belajar. Akhirnya teman-teman bukan cuma ngejalanin kaderisasi doang kan. Jangan pernah menganggap bahwa kaderisasi itu dianggapan adalah oh kaderisasi itu adalah dari kayak MLM, nyari-nyari orang sebanyak-banyaknya. Enggak, teman-teman semua. Kaderisasi itu dari 0 ke 100, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, itu bicara kuantitas. Tapi bisa juga dari belum paham jadi paham, dari paham Islam doang jadi paham politik Islam, dari paham kampus doang jadi paham politik negara. Itu secara kualitas, teman-teman semua. Jadi jangan pernah menganggap kaderisasi itu cuma sebatas adalah ngambil-ngambil banyak orang, DM-DM satu sebanyak-banyaknya. Enggak. Kaderisasi itu hari ini, teman-teman semua. Malam ini, aku nyampein kampus, Islam politik, pergerakan mahasiswa, tentang pergerakan mahasiswa, core value-nya pergerakan mahasiswa itu adalah salah satu kaderisasi dari teman-teman belum paham, pergerakan mahasiswa, Islam, kampus, dan politik.
Itu akhirnya jadi paham. Nah, kaderisasi yang kuat berimplikasi terhadap kader yang memiliki kualitas dan karakter yang memadai. Kalau udah punya kualitas dan karakter memadai, teman-teman mau jadi presiden BEM, teman-teman mau jadi ketua DPM atau DLM, udah matang. Jangan mau jadi pejabat kampus atau menjadi uh, apa ya, berperan atau mengambil amanah tanggung jawab di kampus itu kayak Gibran, fast track. Jangan. Teman-teman akan prematur. Kalau teman-teman belum punya tarbiyah yang kuat, belum punya ukhuwah yang kuat, pemahaman yang kuat, teman-teman akan menjadi kader yang prematur. Kenapa? Karena teman-teman semua kalau udah jadi presiden BEM, lawan teman-teman semua adalah dari HMI, GMNI, PMII, FMN, dan lain sebagainya, bahkan sampai AO. Teman-teman akhirnya nanti lawannya adalah pejabat politik yang sudah menjalankan politik praktis mungkin puluhan tahun berpengalaman. Teman-teman akan menghadapi aparat-aparat yang punya kekuatan kekuatan lebih besar daripada teman-teman semua. Teman-teman semua akan menghadapi pejabat politik yang bisa membungkam dengan uang. Kalau teman-teman nggak punya kualitas dan karakter yang memadai, teman-teman semua bakal lewat. Gitu, teman-teman semua. Nah, ini jangan, ini awal mulanya kami terbentuk. Ini adalah salah satu bentuk BMC, aksi teman-teman semua Taman 2013 soal KPK. Ada salah satunya ini almet-almet kuning-kuning pucat, ini adalah almetnya kampus saya ya, Unsud. Ini menjadi salah satu bentuk, dulu ada kontroversial teman-teman semua. Karena gerakan mahasiswa mulai kehilangan independensinya karena saat itu ada kasus korupsi, mega korupsi Senturi, tapi berhadapan dengan kasusnya LHI. Teman-teman tahu lah LHI soal korupsi. Nah, ini akhirnya teman-teman BMSI yang saat itu memang dipegang oleh kampus Tarbiyah lebih lebih aksi tentang BLBI dan Senturi ketimbang ada LHI. Ya, seharusnya kontroversial itu dipotret dalam dalam tulisan ini. Kenapa nggak semuanya diperjuangkan gitu. Nah, ini jadi penting teman-teman semua sharing aja bahwa independensi mahasiswa, mau teman-teman latar belakangnya kami, mau latar benderanya HMI apapun, teman-teman harus megang independensi mahasiswa. Yang benar yang mana, jangan membela afiliasi kita, kalau itu salah, jangan memperjuangkan atau gini. Oh, ini enggak deh, karena ini deket sama saya. Oh, ini aksiin yuk, karena ini lawan politik saya. Gak boleh gitu, teman-teman semua. Berdirinya kita itu adalah rasionalitas dan moralitas. Itu berdirinya kita. Kalau dirasa bahwa ini rasional untuk diperjuangkan karena melawan hukum, oh ini kita harus perjuangkan karena ini moralitas bangsa, perjuangkan. Walaupun yang kita perjuangkan itu adalah ternyata kasusnya yang terafiliasi sama kita. Itu baru independensi teman-teman semua. Itu baru idealisme namanya. Itu paling mufid. Aku sharing sedikit aja soal gerakan mahasiswa. Biar ada diskusi sama teman-teman yang lain juga. Oke, oke. Menarik sih. Jadi tambahan materi nih kayaknya. Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin ya teman-teman. Buat Bang Bagus ya terkait materi tadi yang sudah disampaikan. Anda mungkin sedikit studi kasus ya kondisi di kampus di UIN Jakarta gitu kan. Yang mana itu berbeda jauh dengan kondisi kampus PTN BH lainnya ya. PTN-PTN top unggulan di Indonesia kayak di UI mungkin ya atau di Unsud atau UGM dan lain sebagainya yang mana perpolitikan di kampus-kampus itu agaknya berjalan sebagaimana semestinya ya 1 tahun sekali ya harus ada pemira ya ada pemilwa gitu kan gitu. Nah kondisi perpolitikan di kampus UIN Jakarta ini agak sedikit berbeda nih bang gitu kan sesuai dengan pesanan dari eksternal gitu kan OKP OKP luar gitu kan jadi by pengalaman ya aku kan masuk tahun 2022 ya gitu kan dan sampai sekarang kan apa aku ya kalau misalnya diubah gimana ya ibaratnya benar. konten materi itu Lanjut, Fit. Nah, aku kan masuk tahun 2022 ya, Bang, di kampus gitu kan di UIN Jakarta. Kemudian sekarang sudah dari 2025. Selama kurun waktu ini baru berjalan 2 kali pemira gitu kan.
yang normalnya harusnya udah 3 sampai 4 kali lah harusnya buat Pemira ini gitu kan. Entah karena faktor apa ya gitu kan. Kondisi ini sangat memprihatinkan gitu. Kondisi perpolitikan di UIN Jakarta ini sangat memprihatinkan. Jadi kader-kader kami ini alhasil ya, alhasil mengambil jalan lain, mengambil opsi lain untuk berkarya dan berkembang gitu kan. Ya salah satunya wadah yang kita apa namanya jalani sekarang ya di LDK gitu kan. Kalau di kampus tuh gitu. Kita lebih banyak dikaryakan di LDK ya karena memang itu ya kita nggak menafikan LDK adalah organisasi lembaga yang dekat dengan kita ya karena memiliki kedekatan nilai ya latar belakang. Kami pun lahir karena apa konferensi aktivis dakwah kampus ya dulu ya tahun Betul, 98. betul. Ya, kita nggak menafikan itu. Ketika ditanya pun Ani juga menjawab demikian gitu kan. Kami lahir dari rahim dakwah gitu kan. Dari kepedulian dan keprihatinan aktivis dakwah kampus saat itu ya dengan kondisi di Indonesia tahun 98 dulu yang mana diprakarsai juga dengan Bung Fahri ya dulu Bung Fahri Hamzah sebagai promotor ya ketua pada saat itu. Nah, hal inilah itu kan yang buat jadi poin perhatian kalau di kampus UIN Jakarta tuh. Jadi apa ya? Kader-kader kami ini kurang terpantik dan kurang bisa berkembang, bisa kurang grow gitu lah. Buat dari aspek siasinya, dari politiknya gitu kan. Jadi karena faktor tadi kita lebih baik dikaryakan di dakwah kampus di LDK gitu kan, dibanding di kami gitu. Seperti itu. Ya bukan berarti itu jelek atau enggak, apa jelek atau kurang, enggak sama sekali. Cuman keprihatinan ini gitu kan, kadang yang membuat agak apa ya sedih gitu terkait kondisi politik di UIN Jakarta itu seperti itu. Nggak tahu ya kalau di kampus lain apakah ada hal yang serupa yang mereka apa yang mereka hadapi juga seperti ini atau enggak gitu. Mungkin seperti itu Bang dari aneh. Win se-Indonesia tuh harus ditarbiahkan, Fit. Win 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 Syarif Hidayatullah, Win Sunan Kalijaga, Win Saizu di Purwokerto. Memang sebenarnya harus ditarbiahkan ya, karena kalau nggak ditarbiahkan, ya bakal begini terus. Karena di Win Saizu juga sama kok di Purwokerto, Win Win Saizu ya di Purwokerto itu diajakin aksi tuh nggak mau. Padahal kita punya aliansi BEM Banyumas Raya ya. Jadi kampus-kampus BEM-BEMnya ngumpul di situ BEM Aliansi Banyumas Raya. Dan salah satunya Win Saizu yang pasif, kagak mau karena takut sama rektornya. Karena rektornya itu mungkin dianggapnya sebagai selain rektor adalah tokoh agama ya. Maksudnya jadi eh, apa ya? Respectnya tuh jadi nggak cuman karena sebatas relasi rektor antar mahasiswa gitu loh. Tapi respectnya adalah karena oh dia tuh tokoh agama gitu loh, paham agama yang harus di di apa ya dihormati. Nah ini jadi masalah. Terus kalau menanggapi apa yang di kondisi di UIN teman-teman semua perlu saya perlu aneh sampaikan teman-teman semua jangan berkecil hati dengan kondisi sekarang. LDK dulu itu punya bargaining position besar untuk pemenangan BEM. Nih, salah satunya nih, teman-teman semua. ADK-ADK di ITB itu adalah akhirnya memperjuangkan untuk kemenangan BEM saat itu. Walaupun memang ini jadi problem ya. Tapi garis besarnya adalah bargaining position LDF atau LDK atau ADK itu itu besar sebenarnya. Apakah teman-teman merasa bahwa kayak kita cuma LDF LDK berat deh Mas buat bisa pemenangan BEM ya kalau teman-teman merasa bahwa kalau dianalisis SWOT ya teman-teman nggak membaca strength teman-teman ya nggak akan bisa kuat. Kenapa? Karena teman-teman cuma ngeliat weakness doang kan. Karena kita cuman kecil mas, karena kita minority di UIN, karena kita cuman megang LDF LDK yang nggak seberapa masanya. Tapi kalau teman-teman lihat strength teman-teman, teman-teman punya LDF LDK, masih ada masih ada UKM atau organisasi mahasiswa yang punya bargaining. Teman-teman lihat opportunity-nya bahwa banyak udah mahasiswa yang benci PMII. Kita to be fair ya, di UIN kalau teman-teman survei mahasiswa yang nggak ikut PMI atau nggak ikut HMI atau nggak ikut Ormek sama sekali lah pasti benci sama
kekeosannya PMI dan HMI sampai terakhir kan yang zaman saya ya, zaman aku tuh 2023 yang sampai ribut di forumin gitu loh. Sampai kayak apa namanya sabung ayam berantem aneh-aneh ngeliat videonya tuh yang malam-malam HMI sama PMI ngapain coba? Maksudnya tidak memberikan eh, apa image mahasiswa sebagai orang yang kritis, orang yang berpikir, orang yang intelektual karena bertarung akhirnya bertarung dengan otot gitu. Bukan bertarung dengan gagasan, bukan bertarung dengan program gitu. Nah, ini menjadi sebenarnya menjadi opportunity teman-teman untuk melihat celah bahwa ada ceruk masa yang bisa teman-teman deketin untuk bisa respect sama kami. Karena teman-teman semua cari dari dulu sampai sekarang adanya kami sampai sekarang nih kami bertarung di BEM-BEM di kampus-kampus ada gak kami melakukan tindakan kekerasan dalam perpolitikan di kampus? Nggak ada. Sedengarku nih sampai dari dulu sampai sekarang bahkan di BEM Unsut aja ada 2010 sampai sekarang 2025 kami terus menang. Kami nggak pernah sekalipun berbuat kasar, berbuat curang dan lain sebagainya, teman-teman semua. Itu. Jadi makanya dilihat bahwa ini menjadi salah satu kebaikan. Ini menjadi salah satu opportunity bahwa kami itu adalah sopan santun, eh, apa namanya, politik yang baik, gagasan yang dikedepankan, melihat bahwa berkarakter dalam kepemimpinan itu menjadi penting gitu loh. Bukan yang baku hantam kalau kita kalah, bakar kotak suaranya kalau kita kalah. Wah, itu kejadian tuh zaman saya juga tuh di Bengkulu di Unip. Akhirnya gara-gara lawan politik kita kalah HMI terus akhirnya kotak suaranya dibakar. Ternyata yang dibakar adalah kotak suara di fakultas yang HMI-nya menang. Jadi dia jadi dia ngebakar suaranya sendiri teman-teman semua. Coba teman-teman cari apa punya teman kenalan anak kami Unip, ceritain 2023 pemiranya mereka gimana. Wah, sekeos itu teman-teman semua. Nah, inilah ini menjadi opportunity kita. Treatnya gimana? Ya, kita harus nge-treat kita harus bener-bener dakwah fardiyah teman-teman semua. Kita tuh harus bener-bener datang gitu loh. Kita tuh bener-bener harus turun. Deketinnya, nongkronginnya jangan orang-orang tarbiyah lagi. Bukan dia tuh bukan bukan prioritas target teman-teman semua. Prioritas target adalah orang-orang yang awam, amah, orang-orang yang nggak pernah nongkrong dengan anak-anak kami kayak gitu. Kayak gitu Fit paling sedikit. Oke, mungkin dari poin-poin tadi dari teman-teman ada pertanyaan mungkin boleh biar lebih enak juga dari teman-teman ada pertanyaan barangkali ada keresahan dan kegundahan yang pengen disampaikan ke Bang Bagus ya terkait problematika di kampus ya. Boleh, monggo. Aneh persilahkan. Dari siapa dulu nih? Atau mungkin via komen juga nggak apa-apa. Lewat kolom komentar. Aneh bang. Boleh, boleh. Monggo, Silakan, Mas. silakan. Santai aja ya. Oke, Ini diskusi siap kita sampai siap. jam 12 ya. Biar kita lawan anak-anak yang lain lah. Kami jangan tidur jam 10 gitu. Canda, Udah bercanda. ada kopi liong nih bang, aman-aman. Ada akhwat ya? Jangan janjian. Nggak boleh. Oke bang. Eh, Perkenalan nama nama Ane Rafli bang gitu. Rafli semester 5 Uni Jakarta, di komisariat di bagian kebijakan publik ya bang. Gitu. Tadi kan eh, pembahasan kita seputar pergerakan mahasiswa bang. Gitu. Tadi juga menyinggung terkait apa namanya bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan sama organisasi lain gitu kan. Dan juga tadi abang menyebutkan jangan targetkan madu kita orang-orang tarbiyah lagi karena aneh juga masuk kami juga kenapa masuk kami karena yang melihat bahwa kami ini mempunyai ranah dakwah yang lebih luas gitu ya bang ya kan kalau misalkan kita lihat LDK aneh melihat bahwa LDK ruang lingkup dakwahnya itu hanya kampus dan misalkan kita pengen mengkritisi sebuah kebijakan itu kan cuman apa ya kita tidak bisa misalkan eh,
membuat narasi, kita turun aksi, atau misalkan kita apa namanya audiensi, itu bakal dicap nanti sama rektorat atau wakil rektor rektor kemahasiswaan kan, wah ini ngebangkang nih, wah nanti anggaran buat UKM ini di-cut nih gitu kan, gitu. Terus akhirnya aneh ngeliat, wah ada wadah kami gitu kan, dan juga kebetulan aneh ngeliat bahwa kami ini sejalan gitu loh sama apa yang diamanahkan sama ustadz-ustadz aneh gitu kan, ketika aneh di pondok gitu, bertarbiyah gitu kan. Terus aneh ngeliat eh, kampus ini kan dengan orang-orang yang heterogen gitu, bahwa aneh bukan orang lagi yang buat berdakwah itu hanya untuk orang-orang yang tarbiyah-tarbiyah aja gitu bang. Nah, mungkin dari abang sendiri, gimana sih kita membangun hubungan dengan orang-orang yang heterogen tersebut, dan juga kita apa ya, membawa nilai-nilai kami ke dalam tongkrongan lah bahasanya. Ketongkrongan itu seperti apa sih bang gitu, dan hasil dari tongkrongan itu bisa kita petik dan kita maksimalkan gitu loh bang. Dan juga apa ya, mereka ini tetap menghargai kita bang sebagai aktivis kami gitu bang, yang mengedepankan nilai-nilai Islam gitu. Mungkin itu sih bang pertanyaan dari kami. Syukran. Ya, Rapli, jadi dimatiin mic-nya. Aku mau nanya, Oke bang. Rapli, Pekanan atau Liko udah lama belum? Udah bang. SMA mondok ya? Iya bang. Orang tua kader ya? Enggak. Nah, eh, for your information ya, nggak bermaksud mojokin Rafli. Aku tuh berangkat dari SMA negeri, Hmm. orang tua bukan kader. Aku nggak pernah ikut Rohis pas SMA. Aku nggak ikut UKI atau LDK LDF saat kuliah. Tapi aku masuk BEM. Tapi Hmm. senior-senior BEM adalah anak kami. Terus pertanyaannya adalah kenapa Mas Bagus akhirnya bisa masuk kami? Paling pertama adalah yang aku mau sampaikan ke teman-teman semua adalah senior-seniorku yang anak kami mencontohkan hal baik ke aku. Dan aku merasa respect bahwa mereka-mereka adalah orang baik. Rafli nanya, Bang, gimana caranya kita nongkrong sama orang yang nggak kami, tapi kita tetap membawa hawa-hawa Islam? Kasih contoh yang baik. Kasih contoh yang baik apa teman-teman semua? Apakah ngajakin sholat? Apakah maksa dia untuk nutup aurat? Bukan begitu. Contoh yang baik apa teman-teman semua? Teman-teman semua nggak berpikir bahwa orang lain itu lebih jelek daripada kita. Teman-teman nggak berpikir bahwa orang lain itu lebih bodoh daripada kita. Teman-teman nggak berpikir bahwa orang yang nggak sholat itu harus dikafirkan atau harus dimusuhkan. Nggak, teman-teman semua. Dan selanjutnya, teman-teman ngasih contoh yang baik. Perkataan teman-teman anak kami itu baik banget. Kenapa? Nggak ada yang sumpah serapah. Nggak ada yang ngomong kasar. Kalau perbedaan pendapat, kita kita sampaikan dengan perkataan yang baik-baik. Ya kan? Kalau kalau tempat lain mungkin bisa, mohon maaf, binatang keluar, hal-hal kotor keluar, perbedaan pendapat atau lagi dispute atau lagi berdebat. Gitu. Anak-anak kami nggak berani begitu. Anak-anak kami anak kami adalah sopan. Yang menurut saya, yang menurut aku, bahkan masih menggunakan kata aku. Ya kalau lu gue dalam nadanya nada netral. Dan yang kedua, teman-teman semua, mau tau gak? Kenapa anak kami itu bisa bisa banget nongkrong sama anak-anak luar? Salah satu kuncinya, tips and triknya Rafli apa? Jangan mengkotak-kotakan referensi bacaanmu terhadap referensi bacaan-bacaan mantuba aja. Hmm. Manhaj-manhaj kami. Aneh baca buku sosialis, aneh baca buku sedikit-sedikit merepet-merepet komunis, aneh baca buku-buku orang-orang liberal. Tapi kalau lagi nongkrong, referensi kita lagi ngobrolin orang sama orang liberal, kita berusaha untuk ngomong dengan liberal. Tapi ada ada apa ya? Ada nada-nada Islam. Anggap lagi Hmm. nih, kita ngomongin tentang ekonomi. Iya Kalau bang. kita ngomongin tentang orang-orang liberal dan kapitalis atau orang-orang yang liberal ya dalam hal ini menganggap bahwa ekonomi itu adalah hak pribadi atau komoditas pasar aja, ya kan? Atau kalau Betul. teman-teman belajar zaman prasis itu ada pasar bebas itu laissez-faire.
yaitu adalah negara nggak boleh ikut campur urusan pasar, ya kan? Coba Betul teman-teman bang. punya punya referensi bacaan yang sama serupa kayak dia. Teman-teman bisa ngebalesnya, ya kan? Tapi teman-teman plusnya adalah teman-teman belajar ekonomi Islam. Bro, laissez-faire itu baik karena pasar akhirnya bisa berdinamika berkembang sendiri tanpa ada intervensi negara. Tapi apa namanya kebebasan pasar itu akhirnya menimbulkan kompetitif yang besar. Maka daripada itu penting bahwasannya pasar itu diarahkan oleh nilai yang baik. Kamu masukin nilai yang baik soal Islam apa? Pasar yang jujur, pasar yang fair, ya kan? Pasar yang berkelanjutan. Hmm. Sebenarnya kan itu adalah nada-nada Islam. Pasar yang berkah. Oke lah kamu nggak ngomongin tentang berkahnya. Karena berkah terlalu Islam banget. Tapi kamu ngomongin ada pasar yang jujur. Pasar yang bisa berkemanusiaan, beradab. Kalau kamu ngomongin, kalau kamu nggak punya referensi yang banyak soal apalagi soal ekonomi, soal sosial, orang-orang sosialis, orang-orang komunis, kamu mau ngomong, mau masuk ke obrolan aja udah nggak bisa, karena kamu yang akan kamu ngomongin adalah gimana caranya pasar itu harus syariah. Ya nggak bisa, Ya. kamu nggak boleh ngomongin itu. Padahal bridging kamu adalah ngomongin dulu pasar bebas. Lazy Sphere itu. Nah, maka daripada itu, Rafli, teman-teman semua, baca buku tuh bebas. Aku diajarin sama seniorku, dia tulen, kami tulen. Teman-teman semua, dia ngajarin pada Gus, kamu anak kami, tapi kamu harus jadi anak kami yang plus-plus. Plus orang sosialis, plus orang-orang sedikit liberal. Bukan berarti Iya. itu akhirnya jadi, bukan itu jadi landasan hidup ya. Landasan hidup kita Islam, nilai kita Islam, tapi bukan berarti, tapi pemahaman ini, gitu loh, gitu loh. Jangan pernah gini. Komunis itu anti Islam, komunis itu agnostik, ateis. Oh kalau begitu berarti adalah kita nggak boleh belajar itu. Itu logical fallacy. Itu adalah kesesatan berpikir. Padahal kita di pertama kali wahyu yang diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad apa bacalah, tapi dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi kalau baca buku komunis, baca buku sosialis, tetap pegangan teguh kita, pilar kita apa? Islam. Jadi kita nggak turun. Kita baca bukunya Nietzsche, yaitu adalah Tuhan itu mati. Kita tetap baca, tapi bukan menganggap bahwa Allah itu bisa mati. Karena pilar pegangan kita tetap Islam. Gitu, Rafli. Akhirnya kamu nongkrong, nggak ngomongin lagi tentang apa? Ikhwanul Muslimin. Ngomongin tentang apa? eh bukunya bukunya Sangat banyak. siapa? Risalah pergerakan. Nah, itu dia risalah pergerakan. Kamu kalau Aduh. ngomongin itu sama orang GMNI, orang FMN, kamu nggak bakal cocok karena itu manhajnya kita. Oke. Kalau kamu ngomong sama aku, ayo kita ngobrolin itu sampai berjam-jam. Oke. Tapi kalau kamu nongkrong sama orang PMI, apa sih risalah pergerakan? Bukan manhajnya mereka kan? Iya. Bridgingnya dulu, bridgingnya adalah universal, baru apa atensi Islam, nilai-nilai Islam kamu masukin. Jadi Hmm. ibarat perahu, kamu itu megang kemudinya, tapi kamu butuh angin untuk ngedorong tuh kapal, tuh iya tuh kapal, gitu loh. Nah Hmm. anginnya itu adalah hal yang universal, Rafli. Apa yang Iya. universal ya? Bacaan universal. Kamu baca-baca tentang HAM misalkan, kamu baca-baca tentang ekonomi liberal, sosialis, dan lain sebagainya. Jadi jangan mengkotak-kotakan bacaan referensimu. Kalau begitu, kamu ngobrolnya sama anak kami doang. Kalau bacanya risalah pergerakan, api sejarah, membangun gerakan apa dari kampus ya, apa manhaj-manhaj itu, Oh. lupa kan aku jadinya. Gitu, Rafli. Semoga bisa membantu. Makasih. Iya bang. Oke, menjawab Rafli. Menjawab bang. Oke, Besok kalau Rafli di Jakarta apa gimana? iya, Di Jakarta Jakarta juga. bang. Oh, Jakarta. orang asli Jakarta. Bekasi bang. Stay Oh, di Bekasi Ciputat. ya. Besok kalau butuh bacaan orang-orang kiri, kabarin aku aja. Bukuku banyak. Nanti aku pinjemin. Emang abang di mana bang? Aku di Jakarta. Aku sekarang udah di Jakarta. Rumahku di Boleh Jakarta. lah.
Nanti Nanti main berkabar-kabar aja kalau kamu butuh-butuh Buku sedikit bacaan diri. kiri-kiri biar jadi kami merah. Canda, Tapi bang, bercanda. mau nanya lagi boleh gak bang? Boleh, Boleh boleh, gak bang? boleh. Silakan, silakan. Iya. Eh, ini bang, kan aneh diamanahkan sama teman-teman juga kan bareng-bareng tuh di kebijakan publik ya bang, kami bang. Gitu. Hmm. Eh, aneh kan masih semester 5 lah, ibaratnya eh, itu masih terlalu dini buat jadi apa ya, kabit juga kan di kami ini kan gitu. Terus eh, aneh ngelihat bahwa isu-isu yang kita bawa kami ini kan emang di UIN, apalagi di UIN ya bang, belum terlalu besar gitu kan. Dan juga eh, merawat isu itu kan rada susah ya bang. Dan mendapatkan isu itu emang nggak semudah kita, apalagi kita belum berada di dalam dalam sistem kampus atau sistem di BEM-nya gitu loh bang gitu. Hmm. Gimana sih bang, kita nih berada di luar gitu, kita berada di luar tapi kita juga ngelihat, kita bisa memantau, kita ibaratnya tadi lah, eh, apa ya bahasanya ya bang ya, tetap mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan kampus gitu loh bang gitu. Soalnya yang aneh lihat, kita belum memaksimalkan, aneh dan teman-teman di kebijakan publik atau di kami pun belum memaksimalkan apa yang apa ya, ibaratnya yang kita bisa lakukan dengan maksimal gitu loh. Itu sih bang pertanyaan ini. Oke, Rafli. Sebelum daripada itu, aku mau jelasin sejarah sedikit bahwa di UGM pernah ada kami merah ya. Jadi aku nggak bercanda. Aku karena baca baca buku ini Iya tahu bang, bahwa ada siap bang, kami merah loh. Kami yang percaya percaya bang. aktivis, kami yang terpengaruh dengan ideologi dan teori-teori Marxian gitu. Jadi Hmm. bukan lagi kami ketum sama kami sekjen ya. Nggak ada. Tapi adanya kami merah atau kami putih. Nah, tuh. Berarti Ya, ya. udah kayak itu Itu, bang. jadi gini, balik ke pertanyaannya siapa namanya? Rafli, sorry. Gini, Raf, nggak ada ya aturan di mana kalau kamu ngawal kebijakan kamu harus tergabung dalam satu organisasi ya, satu perhimpunan atau Hmm. satu anggaplah BEM lah gitu loh, satu satu kendaraan politik. Nggak ada gitu. Kalau kamu mau mengawal sesuatu, satu orang sendirian kamu aja tuh udah lebih dari cukup, Rafli, gitu. Hmm. Dan apa yang bisa kamu lakukan dengan kesendirianmu? Anggaplah kamu sendirian, nggak bisa ngajak temen. Apa yang bisa kamu lakukan, Rafli? Kamu baca buku, habis itu kamu review buku itu dengan POV-mu, dengan daya tangkapmu, dengan argumentasimu, dengan opinimu. Share ke teman-teman semua. Gimana cara share-nya? Kamu mau cara konvensional atau cara yang modern? Atau yang digital bisa. Gimana cara konvensionalnya? Ajak apa bikin selembaran hasil dari apa review atau rangkuman bacaan bukumu. Tulis, tempel di mading. Gak usah banyak-banyak mading. Di jurusanmu ada mading pasti. Kamu tempel di mading itu. Kalau kamu merasa bahwa Mas, aku nggak mau terlalu eksistensi, aku nggak mau terlalu pamer, anonimus. Bukan yang dicari kan dampak dari bacaanmu kan, bukan kamu nyari panggung kan. Anonimus saja. Mas, aku takut nanti diintervensi dosen. Kamu anonimus saja, siapa yang tahu? Karena kamu bergerak sendirian kan, nggak ada yang bisa cepuin kamu kan. Kamu baca Betul, bang. sendirian, kamu ngerangkum sendirian, kamu ngeprint sendirian, kamu nempel sendirian. Nggak ada yang bisa cepuin kamu. Iya dong. Oke, kalau nggak Betul. Mas, kayaknya konvensional tuh frame-nya atau lensanya tuh terlalu sempit karena cuma di jurusan doang. Ya udah, kamu bikin eh, apa ruang-ruang digital kamu. Kamu bisa bikin konten Instagram. Kalau kamu merasa bahwa Mas, aku takut diancam di dunia digital, kamu bikin akun reviewan buku. Banyak sekarang kamu di Instagram banyak banget seorang orang sekarang bikin akun sendiri buat nge-review buku yang ada buku self improvement, buku novel. Ya kamu kenapa nggak ngeluarin buku-buku tentang apa politik Islam dan kampus. Tiga sub tema itu kamu ambil gerakan kampus, Islam politik dalam kacamata Islam. Kamu bisa baca tentang apa namanya? Sorry, apa namanya ya? Judulnya Kunto Wijoyo, sastra-sastra profetik.
Dia ngomongin tentang kamu tahu kan profetik apa namanya nilai-nilai yang ada di Nabi Muhammad, ya kan? Ya, kamu bisa review buku itu gitu. Kalau misalkan yang berbau-bau Islam. Nah, inilah teman-teman semua, Rafli khususnya. Jadi nggak ada alasan bahwa karena kita di luar, Mas, karena kita cuman sendirian, karena kita nggak berhimpun, kita nggak bisa gerak apa-apa. Nggak juga, Raf. Iya. Nggak juga. Aku nih, caraku gimana aku tetap mau berdampak secara politik, aku mau hak-hak politikku tetap dijalankan, aku mau Bagus yang dulu jadi mahasiswa tetap berlanjut sampai sekarang adalah gimana? Aku punya teman kerja, aku gibahin soal isu-isu sekarang. Bu, Pak, tahu gak pajak PBB naik? Kalau dia nggak update soal berita, kita kasih tahu aja, terusin berita. Ya kan? Ibarat kata anggaplah kita itu adalah seorang influencer yang pengen nge-influencein satu berita. Influencer, PBB di Cirebon naik 1000% loh. Di Pati hampir 250%, terus ada demo. Terus mereka pasti akan kepancing. Oh, PBB naik ya? Kok bisa, Gus? Kita baru jelasin masuk ke dalam tahap teorinya. Karena sebabnya adalah efisiensi. APBD, APBN untuk masuk ke jadi ke pemasukan daerah atau uang untuk daerah jadi semakin sempit. Badan-badan pemasukan atau badan usaha daerah sedikit. Akhirnya adalah modal utamanya atau keran utamanya adalah naikin pajak. Pajak yang paling mudah dinaikin adalah pajak PBB karena itu hak prerogatifnya daerah. Kita udah ngasih tahu isu kan? Kita udah Iya. ngasih tahu hal yang bisa jadi perhatian kan? Betul. Itu Raf, jadi nggak ada alasan, teman-teman semua juga nggak ada alasan. Kami kecil di UIN, apakah kami akhirnya nggak bisa berdampak untuk menyampaikan isu? Nggak juga. Ada juga. Malah dengan jujur, kami adalah ekosistem yang paling baik di tingkat mahasiswa dalam hal diskusi publiknya. Menurutku ya, maka daripada itu manfaatilah. Ormek-ormek lain tuh tinggal nunggu arahan senior. Kita diarahin senior aja masih ngebangkang. Gitu loh. Paling ya kita nggak ngebangkang kalau udah diarahin sama MR kita lah. Tapi kalau masih sama Iya. senior kita ngebangkang lah. Maka daripada itu ada hadirnya kami merah. Gitu. Gitu Rafli dan teman-teman Siap, semua. siap, 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 Bang. Sikron, Bang, sikron, Bang. Keren, Siap. keren. Menarik, menarik, menarik. Kalau dilanjutnya sampai jam 12 malam nih kayak ini. Ya ini udah 21.41. Ayo tanya lagi nggak apa-apa. Insya Allah aku sanggup kok sampai jam 1 malam. Boleh, satu lagi mungkin dari teman-teman. Satu atau dua deh. Silakan, silakan teman-teman semua. Sebelum jam 10 nih, 20 menit lagi. Iya, ada akhwatnya kan. Ya, Akhwat nggak boleh ngezoom sampai malam-malam. kalau di Win namanya Jamal, Bang. Iya, Jamal, Jamal, Jam malam. betul, betul, betul. Boleh yang lain? Siapa nih? Ada. Eh dong, ini mau dong. Boleh, boleh. San. Fadol, Fadol. Oke, saya. Kayak izin bertanya, Bang Bagus. Sebenarnya dari tadi Ya, nggak sebenarnya silakan. nyimak ya, karena double meet juga. Tapi ya nggak apa-apa Siapa ya. namanya nih? Nah, ya namanya Isan ya. Oke, Sekarang salam kenal Ihsan. jadi sekum di Kom 1 Jakarta. Ih, mantap, Nah, mantap. sebenarnya apa ya lebih ke ini ya. Kan dulu kan nanti jadi ketua BEM ya di Unsut. Oh ya, wakil nanti Bang Musab kan ya. Betul, betul. Ente Nah ya, kenal? DM 2 bareng. Oh, siap, siap. Oke, nah sebenarnya lebih ke ini sih ya Bang, karena ya balik lagi ya kan kita di UIN ini nggak banyak ya anak kaminya, Betul. dan kebetulan di fakultas aneh sendiri, aneh dari psikologi, itu tuh udah keputus 5 tahun gitu nggak ada anak kami dan akhirnya baru ada lagi aneh gitu sendiri lagi kan. Nah sebenarnya dari awal semester 1 ya, nah itu selalu ya ibaratnya mengamniahkan lah ya kita ngerahasiain gitu kekamian aneh gitu. Walaupun ya tetap aktif juga, cuman nggak pernah nunjukin ke publik gitu. Nah, cuman sebenarnya semakin ke sekarang gitu ya, ya udah jadi kayak rahasia umum gitu. Ya karena yang berkuasa PMI juga kan bocah-bocah di fakultas tuh udah kayak mulai tahu gitu, oh Ihsan nih anak kami gitu ternyata. Betul. Nah, kalau sepengalaman ente gitu ya, ya walaupun sebenarnya ini mungkin nggak akan sebenarnya relate ya karena kita beda ya beda kampus juga gitu. Tapi kalau menurut ente nih Bang, seberapa
sampai sebatas apa gitu kita kudu nih ngejaga gitu rahasiain kalau kita ini anak kami, atau mungkin di sampai titik tertentu ya udah tunjukin aja kita ini anak kami gitu, nggak usah takut-takut atau ngerahasiain nutup-nutupin kekamian kita gitu sih Bang. Karena ya ada ini aja apa namanya, eh, sekarang bentar lagi kan juga mulai udah mau bau-bau pemilu gitu ya. Menarik, Jadi menarik. ya aneh takut ini aja sih, nggak apa ya, takut ngambil langkah yang salah gitu, karena ya aneh juga berdiri dua kaki juga gitu di LDK juga, dan udah terlanjur sebenarnya ke branding selama ini tuh Ihsan ini anak LDK gitu, orang lebih tahu Ihsan ini anak LDK bukan anak kami, sedangkan ya LDK kan yang terjun ke politik politik gitu ya seharusnya. Jadi ya tadi intinya kalau menurut ente sampai sebatas mana kudu nutupin kekamian, dan sampai titik apa kita nih harus nunjukin gitu kalau kita anak kami gitu sih Bang. Oke, San, bagus nih San, pertanyaan San. Sama kayak pertanyaan Rafli. Ini relate juga nih sama aku. San, sharing aja. Brandingku soal kami, soal aku adalah anak kami itu baru ketahuan ke mahasiswa Unsut itu setelah jabat presiden. Jadi kurang lebih eh, apa orang-orang nggak tahu atau aku menutup rapat tentang kekamianku kurang lebih berarti 3 tahun. Aku tahun kedua baru masuk kami soalnya. Jadi sampai kapan kamu mengamniakan kami? Aku nggak nyuruh kamu untuk mengamniahkan ya, karena kami itu sebenarnya adalah organisasi eksternal seperti organisasi eksternal lainnya yang nggak ada sama sekali prinsip amniah. Cuman kan ada pilihan masing-masing karena ini strategi ya. Keamniahan itu kan untuk strategi bahwa oh kita pengen mengamniahkan agar orang-orang tetap bisa ngajak kita nih gitu ke satu hal. Nah, aku memang sudah di branding dari awal karena aku emang orang amah ya, bener-bener amah banget gitu, nggak ada sama sekali afiliasi ke Tarbiyah. Aku tuh main sama siapa aja, aku tuh ngobrol sama siapa aja, nongkrong sama siapa aja. Akhirnya, padahal aku tahun kedua itu udah masuk kami, orang-orang tuh nggak tahu, nggak sadar bahwa aku tuh anak kami. Karena apa? Pola pikirnya nggak kami banget, nongkrongnya nggak kami banget, karena nongkrongnya nggak sama anak LDK, nggak sama anak kami. Kalau misalkan nongkrong sama orang rokok, nggak ngejudge, nggak menghindar. Aku nggak ngerokok, murni nggak ngerokok karena bukan karena aku masuk kami, tapi karena prinsip hidupku gitu loh. Karena karena komitmen keluargaku untuk nggak ngerokok. Nah, akhirnya kita punya kesamaan cocok adalah bahwa nilai pribadiku nggak ngerokok, kami menghindarkan untuk merokok ya. Tapi aku pada dasarnya lahir bahwa berteman dengan siapa aja gitu. Akhirnya orang-orang nggak sadar sampai akhirnya suatu ketika di saat aku jadi presiden BEM, aku datanglah ke DM1. Biasalah kalau yang orang-orang di BEM ke DM1 kan untuk ngasih tahu bahwa di BEM itu anak-anak kaminya banyak. Kita ngepromosiin ke maba-maba. Foto lah untuk apa namanya dokumentasi. Terus di-share lah sama salah satu anak-anak kami. Menteriku juga sih. Dan ada Mushab juga. Ya udah dari situlah jebret. Oh Mas bagus anak kami. Oh bagus anak kami. Selama ini selama ini nggak pernah ketahuan dia anak kami karena cara ngomongnya nggak aneh ente, cara 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 diskusinya, cara dia ngeluarin mimik wajah atau berpendapat nggak ada sama sekali. Aku malah lebih suka manggil Bung daripada manggil Ene Ante atau ah aku malah lebih jarang manggil 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 anak kami kayak begitu. Bukan berarti aku tidak mau menunjukkan identitas kamiku, bukan berarti kami itu jelek, bukan. Tapi ini jadi satu bagian strategi untuk kita bisa lebih fleksibel, lebih agile, lebih diterima publik gitu. Itu San. Jadi apakah kamu harus bertahan terhadap keamnihan kamimu kalau itu ada tujuan lebih mulia untuk menutupi identitas maka go it. Go. Let's go. Lakukan. Kalau kamu merasa bahwa amniahmu itu dengan tujuanmu itu lebih lebih banyak kayaknya tujuanmu nggak terlalu mulia-mulia banget karena kamu merasa malu aja sama kami, maka itu nggak baik. Tunjukkan identitasmu bahwa kami itu adalah ormek yang paling baik daripada yang lain. Hmm, dalam beberapa hal ya gitu. Jadi monggo silakan kamu yang tahu lokasi atau kamu yang tahu kondisi berstrategi di kondisi di lapangan maksudnya di UIN itu seperti apa, mana yang bisa mewujudkan strategi ketujuanmu, maka jalankan.
Kalau itu amnia, harus diamniakan, amniakan. Jangan ragu-ragu. Tapi kalau merasa bahwa tujuanku nggak terlalu mulia karena aku merasa malu aja kalau jadi ada kami, ya kamu adalah kader yang nggak bangga sama benderamu atau nggak bangga dengan organisasimu. Gitu, Ihsan. Pas banget San nanya kamu San. Iya, oke. Aman-aman. Insya Allah kejawab, Bang. Siap. Sama-sama San. Oke. eh Mungkin cukup ya, teman-teman. Ada yang pengen tanya lagi? Terakhir, nih kasih kesempatan sebelum kita akhiri ya. Barangkali masih ada yang pengen bertanya seputar materi atau mungkin di luar materi. Kalau dirasa nggak ada, nggak apa-apa, cukup. Hmm. Cukup ya mungkin, teman-teman. Bila ada pertanyaan lain, mungkin barangkali si ada yang pengen ditanyakan, boleh nanti via chat aja ya. Mungkin ada pertanyaan apa, nanti dititipkan ke Ani, nanti aja akan diteruskan ke Bang Bagus ya buat pertanyaannya. Melihat waktu juga udah jam 9.50, mungkin kita cukupkan. Tapi sebelum dicukupkan, mungkin ada closing statement dulu dari Bang Bagus buat teman-teman Komsat UIN. Teman-teman semua teruslah melakukan kaderisasi sampai full ya. Jangan ragu untuk berkami, jangan pernah meragukan kesucian kami. Kalau merasa akhir-akhir ini kami sedang ada masalah internal atau konflik-konflik internal, ya jadilah yang netral-netral aja, karena aku juga walaupun sudah jauh dari maksudnya gini, sudah nggak banyak berdinamika di kami, tapi aku tetap update soal isu-isunya. Yang terakhir kali kan mau ada Konsolnas ya, Iya, teman-teman semua. Ya kalau ada yang mau ikut Konsolnas, jalanin aja, ikut aja nggak apa-apa. Nggak ikut juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jangan 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 ke kanan atau jangan ke kiri. Main sama siapa aja teman-teman semua. Terus kalau semisal teman-teman semua sudah mendapatkan kepemahaman, sudah mendapatkan tarbiyahnya, sudah mendapatkan ukhuwahnya, maka langsung laksanakan aktualisasi diri-diri teman-teman semua ke masyarakat. Karena itulah janji teman-teman semua sebagai mahasiswa untuk dilunasin ke masyarakat. Itu aja dari aku, teman-teman semua. Semangat di kami, semangat untuk berjuang di Win. Itu, Mufid. Kurang lebihnya oke. mohon maaf ya teman-teman semua ya. Maaf kalau aku sedikit udah telat sejam ya tadi ya. Mungkin sebelum ditutup kita dokumentasi dulu ya Bang. Boleh, boleh. Ini Oke. gara-gara ulah pejabat akhirnya masyarakat jadi kena macet. Jadi aksi itu bukan penyebab ya teman-teman semua ya. Aksi itu dampak. Karena pejabatnya nggak bener, akhirnya kita aksi. Kalau pejabatnya bener, kita nggak akan aksi, teman-teman semua. Benar-benar. Boleh. Yuk, Ya. boleh, boleh. On cam dulu teman-teman. Yang aman boleh on cam. Mahal nih materinya soalnya. Jauh-jauh dari Waduh, Unsut nih. kapan-kapan kita ngopi-ngopi bareng ya, anak-anak UIN lah. Boleh, boleh. Perlu nih Diajakin Bang Fit. ya ini. Aku udah beberapa kali ketemu sama Mufid. Sama Oke. teman-teman yang lain nih. Rafli, kita ngobrolin buku-bukunya yang kiri-kiri lah, boleh. Tan Siap Malaka. bang, siap bang. Jangan anti ya sama Itu yang Jakarta kiri-kiri mana ya. bang? Kiri-kiri itu sehat, bro. Itu Jakarta kiri bang. Itu Jakarta mana Jakarta Bang? mana bang? Jakarta Barat aku. Oh barat. Siap, siap, siap. Jakarta Barat Udah? mananya, Bang? Oh, Jakarta Barat. Sleepy, kalau ada yang tahu Sleepy, mungkin. Oh, aneh di Kebon Jeruk. Wah, tetanggaan berarti Tetangga. kita Laila Nurahmah. Enggak. Sah. Nanti kapan-kapan kita ngumpul-ngumpul bareng ya. Oke. Di tengah-tengah aja, di tengah-tengah di mana ya? Tengah-tengah ya, Pondok Indah ya, Radio Ciputat, Dalam mungkin ya. Ciputat bang. Ciputat tengah-tengah bang. Ciputat boleh. Itu lebih sebenarnya lebih ke pojok ya kalau Ciputat. Aku yang ke Ya. pojok namanya. Nggak apa-apa bang, main bang, Liuin. Siap. Oke, udah semua ya. Oke. Yuk. Ada yang pengen on cam lagi gak? Cukup ya. Kita mulai. Satu, dua, tiga.
Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Kami Win gimana, Jen, gayanya? Boleh, boleh. Gayanya kami win gimana gayanya kami Pakai win? ini bang, apa? Kelingking. Kelingking, simbol perlawanan kalau kata Tumnya nih. Siap. Satu, Kelingking ini dua, jangan dianggap bahwa kecil ya teman-teman semua ya. Kalau nggak ada kelingking, tuh. jari manis nggak bisa gerak. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Udah. Terima kasih Bang Bagus atas materi dan pemaparannya. Jangan Siap. bosan-bosan. Sama-sama Mufid dan teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Makasih banyak, insightful banget materi tadi. Ini belum bisa membalas sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan karena jujur Apa-apa, Fit. banyak Udah mantap. banget insight yang kita dapetin ya dari teman-teman buat bekal ke depannya pasti kayak gitu. Mungkin kalau mau live duluan nggak apa-apa Bang. Kalau Oke, siap. Makasih Mufid dan teman-teman ya. ya, Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Aku pamit ya. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh sebelum kita akhiri, kita baca doa Robitoh dulu ya teman-teman. Abata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها